Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 38 mengajak kita sekalian untuk merenungkan perjalanan hidup dan iman dari seorang nabi perempuan namanya Hana. Injil Lukas menulis demikian. Ada seorang nabi perempuan, Hana namanya, anak Fanuel dari suku Asyer. Dia sudah sangat tua. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, malah beribadah siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga ia datang mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan penebusan dari Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Hana itu adalah gambaran orang yang sudah tua tapi masih berbuah. Umurnya sudah lanjut 84 tahun. Dia adalah seorang janda sejak muda dan hanya 7 tahun dia menikah bersama suaminya. Tapi hidupnya tidak berakhir di dalam kepahitan atau kemunduran rohani. Dia justru menjadi semakin dekat dengan Allah. Berpuasa, berdoa, dia tinggal di bait Allah siang dan malam. Ternyata bukan usia itu menjadi alasan bagi kita berhenti melayani Tuhan. Justru di masa tua, iman yang sudah teruji bisa menjadi kesaksian yang paling kuat. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bait Allah bagi dia bukan hanya tempat ritual, tetapi rumah pengharapan. Ia tinggal di sana karena ia percaya janji Allah itu pasti digenapi. Di tengah bangsa Israel yang sudah ratusan tahun menantikan kedatangan Mesias, banyak yang putus asa, tetapi Hana tetap setia menanti. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di mana bait Allahmu hari ini? Apakah kehadiran Allah lewat doa, lewat sabda, lewat persekutuan di dalam komunitas masih menjadi tempat tinggal hati kita? Bahkan apakah masih menjadi jawaban atas doa-doa kita yang belum terkabul? Semoga kita tetap tinggal di bait Allahnya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika Simeon sedang menggendong bayi Yesus dan memuji-muji Allah, Hana juga datang. Pada saat itu juga dia datang. Roh Kudus membuat matanya terbuka. Ia tidak melihat bayi biasa, tetapi dia melihat Mesias yang dinanti-nantikan. Maka orang yang hidup dekat dengan Allah, dia sungguh akan melihat dengan matanya sendiri karena dipimpin oleh Roh Kudus. Hana tidak perlu tanda ajaib yang besar. Cukup hidup di hadirat Allah membuat dia semakin peka mengenali karya Tuhan di saat yang tepat. Kita perlu mohon kuasa Roh Kudus supaya mencelikan mata batin kita
untuk melihat tanda-tanda hadirnya Tuhan. Tuhan hadir lewat hal-hal yang sederhana, bukan sesuatu yang spektakuler. Bahkan saking sederhananya, kadang-kadang luput dari perhatian kita. Respons Hana ketika dia menyaksikan semuanya itu, melihat dengan mata kepalanya sendiri Mesias dalam diri Kristus, adalah bersyukur dan bersaksi. Reaksinya bukan diam saja atau menyimpan sukacita untuk dirinya sendiri. Dia mengucap syukur kepada Allah. Dia berbicara tentang anak itu, bicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan penebusan. Ini adalah misi dan kesaksian yang hidup dari orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pertemuan sejati, perjumpaan sejati dengan Kristus itu selalu melahirkan dua hal. Ucapan syukur yang tulus dan juga gerakan dari dalam untuk terus memberitakan Kristus kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah semua dilaksanakan sesuai hukum Taurat, Yusuf dan Maria kembali ke Nazaret. Yesus bertumbuh dalam roh dan hikmat, penuh dengan kasih karunia Allah ada pada Yesus. Dan Hana tidak diceritakan lagi setelah itu. Ia sudah melihat apa yang dinantikannya seumur hidupnya. Kini ia bisa pulang. Ia mungkin pulang, tetapi hatinya puas, dia penuh damai. Mungkin juga pada akhirnya dia dipanggil Tuhan, tetapi matanya sudah melihat keselamatan yang dijanjikan dalam diri Kristus. Apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, Bapak Ibu? Jangan pernah merasa terlalu tua atau terlalu lama menunggu untuk dipakai Tuhan. Hana membuktikan bahwa kesetiaan panjang itu menghasilkan sukacita yang tak ternilai. Mari kita juga mengarahkan diri tinggal di hadirat Allah. Kita belajar untuk disiplin dalam berdoa. Ada waktu juga mungkin untuk berpuasa. Kita membaca sabda Tuhan. Ekaristi Kudus kita rayakan dengan tekun. Maka itu membuat kita tetap muda secara rohani dan peka terhadap waktu dan tanda hadirnya Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita melihat jawaban doa, kecil atau besar, respon kita adalah syukur dan siap bersaksi. Ketika kita disentuh oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan, kita diperlihatkan oleh Tuhan, ada begitu banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Jangan lupa, bagikan juga untuk orang lain. Syukuri itu, dan kita menjadi saluran berkat untuk memberkati juga mereka yang lain. Maka sebenarnya hidup kita ini adalah tentang bagaimana kita melihat Mesias. Bagi Hana, seluruh hidupnya itu berpuncak pada satu momen ini, bertemu dengan Yesus di bait Allah. Biarlah hidup kita juga berujung pada satu tujuan yang sama,
yakni semakin mengenal dan memuliakan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.